perencanaan tenaga kerja manpower planning, hambatan faktor internal dan eksternal dalam proses perencanaan tenaga kerja. Anggota kelompok yang pertama ada Mega Puspitas Deliasari dengan NPM 101204778, dan yang kedua ada Nadia Oktaviana dengan NPM 101204889, yang ketiga ada Hendra dengan NPM 101204464, yang keempat ada Nurani Alawiyah dengan NPM 101204988, dan yang kelima ada Nurul Aini dengan NPM 101204999. Tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja Manpower Planning. Penetapan tujuan Manpower Planning. Kedua, pemetaan sumber daya manusia perusahaan. Ketiga, perhitungan kebutuhan kerja. Keempat, penetapan rencana ketenagaan kerja. Kelima, rekrutmen dan hiring. Keenam, menganalisis kesenjangan keterampilan. Ketujuh, pelatihan dan pembangunan. Kedelapan, evaluasi. Hambatan faktor eksternal, perencanaan tenaga kerja. Hambatan eksternal dalam proses tenaga kerja yang menjadi faktor eksternal dalam hambatan proses tenaga kerja ini yaitu tidak memanfaatkan teknologi. Bagaimana jika perusahaan tidak memanfaatkan teknologi dalam proses tahapan kerja ini? Misalnya, perusahaan masih menggunakan cara manual dalam menyebaran informasi lowongan kerja seperti menggunakan koran atau penyebaran brosur. Hal ini tentu sangat tidak efektif karena sangat membuang banyak biaya. Hambatan faktor eksternal perencanaan tenaga kerja. Apa solusinya? Solusinya tentunya perusahaan harus memanfaatkan teknologi di era globalisasi, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya teknologi ini sangat membantu kegiatan operasional pada suatu perusahaan. Jadi perusahaan tidak harus menggunakan cara manual dalam info penyebaran lowongan kerja. Perusahaan bisa menggunakan sosial media untuk penyebarannya seperti melalui Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Nah, kita bisa menggunakan jasa aplikasi lowongan kerja seperti menggunakan link-link pada umumnya. Selanjutnya ada faktor eksternal, faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor ini secara langsung berpengaruh rencana strategi, yaitu taktik sebuah organisasi. Terdapat 3 faktor eksternal, yaitu yang pertama faktor sosial. Faktor ini yang menempatkan penguasaan bahasa asing sebagai hal yang penting, khususnya bahasa Inggris yang semakin penting dalam berkomunikasi telah mengharuskan organisasi menjadikan sebagai pertimbangan yang besar pengaruhnya dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu SDM. Yang kedua ada faktor teknologi, yaitu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat telah diiringi pula dengan dihasilkan teknologi baru, baik yang berhubungan dengan peralatan dan cara kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitasnya baik, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, serta digunakan untuk meningkatkan kreativitas. Dan yang ketiga ada faktor pesaing. Faktor pesaing adalah perwujud dari tantangan yang semakin berat dalam dunia bisnis untuk organisasi dapat mempengaruhi pasar bagi produknya baik berupa barang atau jasa, untuk merebut dan memenangkan. Oleh karena itu, sebuah organisasi memerlukan sumber daya manusia yang kompetitif. Faktor internal. Faktor internal dalam tahapan berkenaan dengan kondisi internal perusahaan, baik keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen maupun kondisi karyawan yang secara umum terjadi dalam perusahaan, dan faktor-faktor internal menyangkut keputusan perusahaan dan ketersediaan tenaga kerja. Salah satu hambatan tenaga kerja adalah tujuan yang tidak tepat di dalam tahapan perencanaan disesuaikan dengan tujuan, namun seringkali di dalam perusahaan ada tujuan yang tidak tepat sehingga itu akan menjadi sebuah hambatan dalam proses tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah faktor internal, terjadinya konflik internal di perusahaan
Konflik internal adalah perselisihan, pertentangan atau pertengkaran yang terjadi di dalam individu atau organisasi itu sendiri. Untuk konteks perusahaan atau perkumpulan, konflik internal artinya masalah yang muncul dari orang dalam atau bagian dari organisasi dan perusahaan tersebut. Perselisihan ini terjadi karena adanya pertengkaran individu dengan individu atau karyawan dengan manajemen, atau pertentangan yang terjadi di kalangan manajemen dan stakeholders. Meskipun terlihat sederhana, namun konflik internal ternyata bisa berakibat cukup fatal jika tidak segera diselesaikan. Ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dibahas di atas. Di antaranya adalah tingkatkan komunikasi, pahami sumber masalahnya, lalu mediasi, bersikap tegas, tetap profesional, dan yang terakhir, membangun kolaborasi dengan baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.